Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar dan beribadah di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang Ustadz anggap ini materi yang terakhir, yang bekal kalian untuk memasuki tingkat sekolah berikutnya. Oke. Jenjang berikutnya yaitu kalian akan masuk di pondok. Bekalnya sesuai buku kalian. Jadi Ustadz sudah ketemu lanjutan buku yang kalian miliki. Pada halaman 243. Ini Ustadz temukan di Google Book. Kalian bisa cari di internet, di Google Book, ketik saja judul bukunya. Akan ketemu. Ternyata di situ kalian hanya ditekankan ya, untuk bekal nanti untuk mempelajari to be. Pelajaran to be. Ini pelajaran to be. To be adalah apa? Kalau dalam bahasa Arab itu isim. Ya, yang berpengaruh, yang dipengaruhi oleh gender atau laki-laki atau perempuan. Ya, dipengaruhi oleh jenis kelamin. Dan to be itu juga berpengaruh ya, sekali dalam pembuatan kalimat, karena to be bisa dikatakan sebagai kata bantu kerja. Ya, seperti itu. Kalau kita baca di buku kalian ini, ya yang tidak bisa Ustadz print waktu itu, karena itu hanya Ustadz download saja, dan jumlahnya terbatas. Ini Ustadz mau lihatkan ke kalian ini di layar HP kalian. To be itu salah satu komponen penting dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu aja ya. Pemakaian to be dalam kalimat maka akan sangat buruk jikalau kita sampai salah paham dalam penerapannya. Ya, karena tadi to be dipakai itu karena berpengaruh sama gendernya, jenis kelaminnya. Dan to be ini juga pengganti kata kerjanya. Oke, kita bertanya-tanya nih, to be itu seperti apa nih? To be ada yang is, ada am, ada are, ada was, were, been, and being. Nah, di sini kalian dibilang yang sering dipakai ya, cuman present di waktu yang ada, kemudian juga di past tense di waktu yang lampau itu saja. Jadi nanti yang dipakai tuh yang ini nih. Ini am, are tuh ya. Kemudian juga was, were, ya seperti itu aja. Nah, itu nggak usah dibaca yang lain. Kita langsung masuk rumusannya di sini. Nah, di sini anak-anak, ini sudah saya bikin. Ada, kita lihat, kita gambar aja. Nah, di sini ada 4 tense yang populer ya. Yang paling banyak digunakan ketika orang berkomunikasi itu 4 tense. Jadi maksudnya tense itu rumusan. Ya, rumusan seperti ini. Nih. Maaf, lain yang itu. Seperti ini. Rumusan tense. Bekal buat membuat kalimat ya. Jadi kalimatnya akan dipengaruhi oleh waktu. Jadi tense itu sesuatu yang berkaitan dengan waktu. Tense ya. Seperti itu aja lah maknanya. Jadi di sini kalian hanya menghafal rumus atau memahami kalimat. Kalau Ustadz sarankan untuk awal kalian menghafal rumusnya aja. Untuk membuat kalimat yang sederhana berkaitan dengan fakta yang ada,
ya, present maksudnya. Kalian bisa bikin kalimatnya seperti ini. Yang pertama, ini yang kedua itu. Sebentar dulu. Kita geser. Nah, ini nah seperti itu. Ini subjeknya anak-anak. Subjeknya ini mempengaruhi yang namanya tadi pakai MK, pakai ISK, pakai ARK gitu ya. Nah, di situ karena dilihat dari subjeknya. Coba deh kita lihat penggunaan yang ini dulu. I, ini bacanya I, saya. Subjeknya saya. Kemudian kalau kalian menggunakan verb kata kerja, maka pakailah kata kerja bentuk pertama. Kalau kalian tidak pakai kata kerja, maka pakailah to be atau kata bantu kerja ini atau sesuatu yang harus disematkan. Ya, seperti itu. Ya, pada umumnya sih sejauh saya ketahuin kata bantu kerja. Tapi bisa juga orang itu mengatakan ini sesuatu yang berkaitan dengan si subjek gitu. To be itu. Jadi to be itu yang ini ya, am tadi kan, is, are ya. Oke, kita bikin kalimatnya. Di atas sini aja tulis I am student. Oke. Nah, student ini adalah objek itu, objek kata benda, objek itu. Komplemennya apa di sini? Tambahan aja maksudnya. Bisa kata sifat ya. Komplement. Ini Ustaz lupa nih. Ini di blok hitam nih seperti di bawah. Nah, sepertinya hitam. Ustaz lupa edit ya deh. Jadi yang hijau ini judulnya ya. Ini judul sama ini juga judul. Oke, kita hapus kalimatnya. Sekarang kita sudah bikin. Yang pertama sudah. Tapi kita nggak pakai kata kerja ya. Mungkin boleh kita pakai kata kerja dulu ya. Coba. I, kata kerjanya apa yang bentuk satu? Nanti jangan kaget ya. Nanti kata kerja itu banyak macamnya ya. Ada kata kerja bentuk dua. Nah, itu uniknya bahasa Inggris. Oke. Di sini I study. Saya belajar. Objeknya apa? English. Bahasa Inggris. Oke, kayak gitu. Nah, itu ini adalah terakhir ya. Yang Ustaz jelaskan itu cara membuat kalimat. Jadi nanti bekal buat jenjang berikutnya ya. Kalian masuk pondok. Seperti ini nanti pelajarannya. Kemudian untuk membuat kalimat yang ini, pilih saja subjeknya yang mana. It ini untuk benda mati. Ya. Kalau ini untuk dia laki-laki, ya ini dia perempuan. Nah, di sini kita hanya kerjakan kalimat yang sederhana ya, kalimat positif saja. Kita sini si. Oh, jangan si. Kita bikin aja cat. Nah, cat ini termasuk di sini it ya. Benda selain orang gitu ya, maksudnya it itu selain orang. Cat kita pakai apa? Is dulu ya. Cat is apa? Kata sifat mungkin. Ya di sini mau diisi. Ya bagusnya apa? Sini cat is. Udah gini aja deh. Subjeknya diganti. Cat name aja deh. Cat name is gitu ya. Maknanya sama ya. Cat name is
eh, ini nih, Oyen gitu ya, Oyen. Nah, nama kucing adalah Oyen gitu. Nama kucingnya adalah Oyen, kayak gitu. Bisa juga tadi itu seharusnya gini ya, mengartikan buat ininya ya. Cat is big gitu ya. Yang kata sifatnya big. Kucing itu besar gitu ya. Kucing itu besar. Kucingnya besar boleh juga situ. Diartikan seperti itu. Kemudian kita pakai masih kucing juga, tapi pakai kata kerja ya. Oke, kata kerja. Di sini cat kata kerja satu, nanti ditambah sama es ya atau s juga. Nah ini nanti gimana cara penggunaannya kita lihat aja. Misalkan cat makan, eat, eat berarti ya pakai s. Eat a fish gitu ya, the fish gitu ya. Oke, seperti itu. Cat eats the fish. Ini objeknya. Oke. Kata kerjanya ditambah s. Nanti es-nya gimana cara gunakannya? Ketika kata kerjanya berbentuk yang terakhir huruf akhirnya itu vokal. Contohnya seperti apa ya? Hmm, apa? Bisa juga belum tahu nih ya. Seperti itu. Kalau di buku kalian nanti Ustaz deh, lihat deh. Coba kita cari ya. Di internet aja langsung kita cari. Coba penggunaan es ya. And verb es. Oke, kita lihat ya. Nah, ini lihat di gambar aja. Ada contohnya enggak? Kita buka aja. Nah, ini nah, ini dia di sini. Di englishcafe.co.id. Nah, kita lihat di sini anak-anak. Wow. Apa ini? ES ada contohnya. Oh, ini ya, ghost. Nah, ini ya. Jadi kita ini lama Ustadz enggak pernah nulis kalimat bahasa Inggris ya. Merumus kayak gini enggak pernah. Jadi cat goes to apa? To home gitu ya. Gitu aja deh. Jadi cat pergi ke rumah itu aja. Tuh. Go-nya terakhir kan huruf vokal ya. A, I, U, E, O tuh huruf vokal. Kalau dia seperti itu, kayak huruf vokal terakhirnya kata kerjanya, maka pakai ES. Oke. Kita hapus. Oke. Kemudian yang ini. UUD. Ini jamak, lebih dari satu ya. Kalau lebih dari satu, membuat kalimat sederhana yang sesuai dengan fakta, gunakan verb 1 untuk kata kerja. Untuk to be-nya pakai are, ya kata bantunya. Coba kita bikin saja. You yang to be dulu ya. Are kata sifatnya apa? Hungry. Hungry ya. Kamu lapar.
gitu. To be ini bisa diartikan adalah ya, adalah, boleh juga. Ya, yang mengkondisikan si subjek gitu ya anak-anak ya. Bisa dipahami. Kamu lapar gitu, boleh juga ya. Kamu laparkah? Nah, boleh juga. Kamu laparkah? Boleh juga gitu kan ya. Pakai bahasa Banjar boleh juga, terserah kalian. Jadi kalau ini nggak habis kata subjek, nggak ada kata kerja harus pakai to be. Oke, sekarang kita pakai kata nih, kerja. Kayak apa? Misalkan you study lagi ya. Study English. Ya sama kayak tadi. Oke, seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia gimana prakteknya? Sama nggak ya? Bahasa Inggris sama aja. Ketika kita bilang tadi tuh, saya adalah student tadi kan. I am student kan? I am student. Tadi kan I am, ya kan? Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia tuh saya adalah siswa gitu ya. Boleh. Adalah ini adalah bentuk kalimat yang benar, harus ada adalahnya. Jadi mengkondisikan si subjeknya. Subjeknya ini. Tapi kita jarang dalam keseharian menggunakan adalah. Ya gitu kan. Kalau dalam bahasa Inggris boleh nggak Ustaz? Seperti bahasa Indonesia nggak usah pakai adalah. Nggak boleh. Karena dalam bahasa Inggris to be ini terpengaruh sama si subjek ini. Sama kayak dalam bahasa Arab itu isim. Kata kerjanya nanti bisa berubah, bendanya bisa berubah ya. Gara-gara si ini penggunaan harus ada penggunaan itu. Itu. Kalau ini nggak ada, misalkan I student, you student misalkan ya. Kita hapus dulu ya. Kita pakai penghapus saja di sini. Di sini kita hapus, di sini. Nah, kemudian pakai pulpen lagi. Nah, misalkan lagi I student gitu ya. Kemudian you student. Nah, di sana tuh nggak bisa seperti itu ya. Seperti kita mau bilang apa ya anak-anak ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu belum bisa Ustaz contohkan sekarang ya. Yang jelas di sana hmm, harus berbicara menggunakan kalimat yang jelas. Dia ini eh, apa namanya tadi tuh? Berbicaranya jujur apa enggak? Kalau tidak jujur biasanya salah dia ya. Misalkan I is gitu. I is student. Nah, ini adalah penggambaran bohong. I is student ini bisa dipakai untuk berbohong. I is student gitu ya. Itu bohong. Kalau dia benar maka pakai am. Ya gitu. Ini boleh kayak gini I is student, tapi artinya bohong ya. Tapi bisa dipakai, tapi bohong artinya. Saya itu di sini artinya ya, saya bukan murid gitu. Ya, saya bukan siswa gitu ya. Saya bukan pelajar gitu maksudnya. Jadi sesuai dengan to be-nya. Oh, jadi bahasa Inggris lebih rumit daripada bahasa Indonesia. Ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Tapi dengan rumitnya itu dia lebih terus struktur anak-anak ya. Dan bahasa Arab itu lebih rumit lagi sehingga bahasanya lebih terstruktur. Beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu cukup memahami kosakata, yang menambah kosakata sudah bisa berbicara. Sedangkan di bahasa Inggris harus dipengaruhi sama ini, ya perubahan-perubahan seperti itu. Seperti gini, kalau semua di dunia itu bahasa umumnya dipengaruhi sama logat atau tekanan suara atau intonasi. Maksudnya begini, kalau kita intonasinya nyaring seperti marah ya, misalnya, siapa namamu gitu kan?
Itu kalau polisi nanya ke orang itu kan, siapa namamu? Berarti marah kan maksudnya. Kemudian kalau nanyanya lembut, siapakah namamu? Nah, itu mungkin pada saat belajar pertanyaan kayak gitu bagusnya ya. Tekanan suara seperti itu. Kalau dalam keseharian mungkin sama teman, siapa ya namamu? Nah, seperti itu. Sama, penggunaan to be seperti ini berpengaruh seperti itu juga ya. Dia nih bohong apa enggak gitu. Di sana seperti itu. Seperti kita menggunakan kata seperti ini. Kan ada bilang begini, kamu sudah makan enggak? Gitu kan. Kita jawab, iyalah, gitu kan. Berarti kamu kesel gitu ya. Atau iya dong gitu. Berarti kamu kesel tuh kelihatannya. Nah, seperti itu. Kalau kita jawab, apakah kamu sudah makan? Iya, sudah gitu kan. Itu lebih sopan. Nah, seperti itu juga. Jadi M itu bagi orang bahasa Inggris, M, is itu sangat penting. Ya, sangat penting. Oke, sejauh itu bisa dipahami ya. Kalian cukup menghafal rumusnya. Tapi kalau malas menghafal tidak apa-apa. Kalian sering-sering ngajain atau mencari kalimat-kalimat dalam buku kalian yang yang ada itu bisa dilihat. Langsung saja kita praktekkan kalau gitu ya. Coba kita lihat di buku kalian di halaman 18 coba kalian buka. Nah, di sini kalian langsung bisa praktekkan. M situ M ya. Kita pakai warna merah aja. Nah, di situ M ya, berarti ini present bentuknya. Sudah bisa diyakini present. Artinya sesuai fakta. Berarti sesuai yang ada. Seperti kita kalau dalam Indonesia itu sehari-hari itu bicara saya adalah murid gitu kan. Saya saya adalah siswa kelas 6 gitu ya, seperti itu. Dia ingin menyatakan kalimat fakta present. Oke. I am student ini I-nya adalah I-nya di sini subjek, M-nya to be kata bantu kerja, A itu cuma menyatakan berapa jumlahnya. Di sini sebuah ya, satu student. Jadi di sini seorang student of dari SDN Sukamaju. Oke. Kemudian di kalimat kedua English is. Oh, ini juga present ya. Present. Yang simple ya. Is. Oke, is. Subjeknya bukan I ya. Kalau I buat yang M. Kalau is ini dipakai untuk, coba kita lihat rumusnya yo. Is nih, berarti he, she, it gitu ya. Nah, he, she, it. Nah, di sini English apa dong? Termasuk it ya. Jadi English is my favorite. Subjeknya apa di sini? Subjeknya itu ini nih. Panjang nih. Nah, tuh. Subjeknya, objeknya maaf ya. Ini subjek yang di depan. Jadi itu seperti itu ya. Kita baca lagi nih. I learn alphabet ya. Ini nggak usah dibaca enggak apa-apa. Dan ini singkatnya seperti itu karena ini sudah kalimat yang usah lingkarin. I ini subjeknya I. Learn kata kerja pertama anak-anak. Alphabet objeknya. Alphabet karena banyak ya. Alphabet. Ini juga present yang simple. Simple present ya. I can ini nanti pelajarannya ya. Tapi artinya di sini I can ini saya dapat spell mengucapkan many word banyak kata-kata in English dalam bahasa Inggris and Indonesian dan dalam bahasa Indonesia. Oke. Ini nanti belajarnya ya. Kita yang sederhana aja dulu. Jadi di sini kalian dituntut
pada pertemuan ini kalian bikin kalimat-kalimat yang sederhana aja ya, yang sesuai fakta anak-anak. Oke? Nah, di sini yang terakhir nih, lihat. She is. Nah, she subjeknya. She itu to be-nya pakai is ya. Is karena dia enggak pakai kata kerja di sini. Pakai kata sifat nice. Jadi she is nice. Dia nice itu baik ya. She is nice and smart ya. Dia baik dan pintar. Oke, seperti itu. Kita lihat lagi contohnya. Oh, nih sudah. Oh, mana lagi? Oh, ini. Hello. Ini bukan kalimat, tapi cuma sapaan. Kalimat itu ingat ya. Oh ya, dalam bahasa Indonesia kalimat nih. Kalimat sama dengan dalam bahasa Indonesia ya. Subjek. Subjek plus kata kerja. Itu saja. Ya. Atau kata kerja plus objek. Ini saja boleh. Jadi harus ada kata kerjanya ya. Oh, kenapa nggak bisa di blok? Wah, ada error anak-anak. Nanti kita baikin nih. Jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi intinya dalam bahasa Inggris itu ada kata kerja. Nah, jadi di sini nih. Ini bagian kata kerja tadi kan? My name is. Nah, ini kata bantu kata kerjanya nih. Atau be-nya ya. My name itu subjeknya. Yuda Permana objeknya ya. Oke. I am. Ini singkatan dari ini ya. Yang ini. Oke. Oke, ini masih present semua anak-anak. Kita lihat yang lain. Masih present. Coba contoh yang lain. Nah, yang ini. Yang ini pada halaman 7 kita harus kembali ke sini dulu. Jadi pada kesempatan kali ini kita cuma pelajari 2 tense aja. Yang pertama simple present. Yang kedua ini past. Simple past tense. Simple past aja. Ya. Oke, di situ. Ini simple past ini menyatakan keadaan yang sudah dilakukan, tapi nggak ketahuan waktunya ya. Pokoknya sudah lampau lah ya anak-anak ya. Penggunaan rumusnya seperti ini. Kalau I dia kata kerjanya semua pakai kata kerja bentuk kedua. Nah, nanti kayak apa? Tidak usah khawatir ya bentuk kata kerja 1, 2, 3 itu nggak usah dikhawatirkan dulu. Kemudian kalau to be-nya pakai was kalau yang I. Untuk menyatakan lampau ya. Kalau was ada kata was berarti sudah kayak orangnya tuh ngomong tentang masa lalu lah ya. Was juga dipakai buat subjek si he, si it ini ya juga ya. Kemudian kalau were, nah to be were ini untuk menyatakan lampau kalau subjeknya you, they, oke. Itu rumusnya. Nanti setelah itu diikuti sama objek atau tambahan lainnya, oke. Kita lihat sekarang pada buku kalian halaman 7. I am Jason. Nah, ini simple present menyatakan fakta. Yesterday. Nah, ini berarti kemarin kan? Berarti sudah lampau nih. I when. Nah, di sini ketemu. I di sini subjeknya. When sini kata kerja bentuk kedua. Makanya kalian harus punya kamus bahasa Inggris supaya tahu kata bentuk
kata kerja bentuk 1, 2, 3 apa saja. Tapi karena ini kita belajar cuma 2 tenses, jadi verb 1 sama verb 2 saja ya. P1 sama P2 saja dipelajari. Oke, kita baca dulu yuk. Yesterday I went. Ini subjeknya I, kata kerjanya went to Bonbon Zoo. What? Sebentar. Loncat ya. Oh, ini objeknya. Bonbon Zoo, ya. Kebun binatang, Bonbon with my parents. Nah, bikin kalimatnya kalau lampau begini ya. Kalau ada kata kerjanya bikin bentuk 2. There, di sana, I. Ini subjeknya I. So, nah ini kata kerja bentuk kedua, berarti dia menceritakan masa lalunya. So di sini artinya melihat, ya kata kerjanya. Animals itu objeknya. Nah, ini sama semua ya. Lampau. Kita lihat lagi. Lampau juga. Seperti itu. Kita kembali ke sini. Tadi kita sudah lihat ya. Untuk yang ini. 1. Kita bikin kalimatnya ya. Coba. Sesuai dengan fakta yang kalian alami lah misalnya ya. I studied English yesterday. Saya belajar, ini kata bentuk keduanya ya, kata kerja bentuk 2. Saya belajar bahasa Inggris kemarin, kayak gitu. Wah, nggak bisa dihapus. Sepakai ini. Oke, seperti itu. Ini rekamannya sudah sampai berapa menit sudah? 32 menit ya. Wah, lama juga. Nggak kebayang. Ya sudah. Seperti itu, dan tenses populer lainnya di sini. Sebentar. Kenapa ini? Ada future. Jadi ada 4 ya. Future ini yang masa depan. Past masa lalu. Nah, ini present continuous yang sedang dilakukan. Simple present fakta yang ada. Yang ada saat ini gitu ya. Oke. Pokoknya fakta saja ya. Jadi itu, tapi yang kalian pelajari nanti awal-awal masuk pondok biasanya simple present dan past tense. Oke. Simple present tense dan simple past tense. Oke, itu aja. Ustadz nggak mau panjang-panjang, soalnya durasinya panjang nih. Kayaknya kalian bisa sendiri ya. Nanti tugasnya Ustadz berikan setelah ini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.